kemarin Mbak Rati itu speednya speed berapa tuh Mbak? Lari berapa tuh kalau mobil itu lari 100 berapa? Lari 200 atau lari berapa? Langsung pola, nggak ada gigi 1 gigi 2 udah langsung 5. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap hadir di podcast Literasi Komunikasi. Kami terus mencoba mendiskusikan isu-isu tentang literasi, yaitu pendidikan, sekolah, beasiswa, juga pengalaman-pengalaman ketika menempuh studi di berbagai kampus di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga tentang komunikasi. Saat ini kita masih banyak di antara sahabat literasi mungkin yang belum dapat informasi secara jelas. Nah, kami mencoba mengkomunikasikan kepada teman-teman. Harapan kami teman-teman terstimulus untuk meniru langkah dari orang-orang hebat yang kami wawancarai supaya makin banyak orang-orang pintar, orang hebat di negara ini yang akan menjadi sumber daya manusia bisa membangun negara secara lebih berkelanjutan begitu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya Ibu Rati Dwi Anggraini. Kami sudah ketemu 5 tahun lalu. Selamat sore Mbak Rati, apa kabar? Selamat sore Pak Raja. Selamat sore sahabat literasi semuanya. Salam kenal. Ya, kalau kita lihat nih Mbak Rati ini, saya ingat dulu ada namanya gubernur, deputi gubernur Bank Indonesia Ibu Miranda Gultom itu. Kalau berpakaian itu selalu matching. Nah, kalau Mbak Rati ini matching jilbab sama belakangnya itu biru gitu loh. Iya. Ini niat loh demi gitu. Sahabat literasi semuanya. Oh, siap. Terima kasih. Nah, iya Mbak Rati, kami boleh dong cerita langsung Mbak. Mbak Rati kan kami dapat kabar nih beberapa waktu lalu itu pernah menempuh studi di salah satu kampus top dunia begitu ya. Di kampus apa, bahkan di negara apa, dan jurusannya apa sih Mbak? Monggo. Oke. Ya, mungkin langsung saja perkenalan ya, nama saya Rati Dwi Anggraini, bisa dipanggil Rati. Jadi untuk terkait studi sendiri, saya waktu itu menempuh master di University of Sheffield, Inggris. Jurusannya adalah Environmental and Energy Engineering, gitu. Jadi teknik lingkungan dan energi, kurang lebih seperti. Nah, kenapa ambil jurusan itu Mbak Rati? Kan apakah memang di kampus itu yang memang cukup top atau memang gimana? Apa yang menjadi dasarnya? Jadi kan saya S1-nya waktu itu teknik lingkungan. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi terkait teknik lingkungan. Nah, saya melihat di Indonesia ini terkait energi terbarukan atau renewable energy itu masih kurang gitu. Jadi kita masih berpatokan pada minyak bumi, batu bara. Nah, saya ingin menggabungkan antara renewable energy dan juga lingkungan. Jadi kita bagaimana menggunakan energi tapi yang tidak merusak lingkungan gitu. Nah, saya mencari-cari universitas mana yang bisa menggabungkan kedua subjek tersebut, dan ternyata memang sangat minim gitu yang menggabungkan antara si lingkungan dan energi, karena memang seperti kita ketahui saling berkebalikan gitu. Jadi seperti kalau misalnya kita menggunakan energi pasti ada dampak efek negatif di lingkungan gitu. Jadi setelah saya searching mencari tahu lebih lanjut, itu ditemukanlah di situ di University of Sheffield. Jadi dengan background teknik lingkungan saya, ternyata satu-satunya jurusan dan universitas yang bisa masuk adalah di situ. Mungkin ada lagi yang di Eropa tapi backgroundnya lebih ke teknik mesin. Jadi memang ya, University of Sheffield itu satu-satunya universitas di Eropa yang menggabungkan antara lingkungan dan energi. Berarti pemilihan kampus dan jurusan itu sesuai dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya atau? Jadi saya kan dari S1 langsung lanjut lagi S2 gitu. Jadi memang ini fresh from Dufan langsung ya? Betul. Wow. Jadi mungkin sambil menunggu beasiswa, mencari beasiswa dan daftar universitas, saya jadi asisten dosen gitu, project dosen. Oke.
Lu S1-nya di mana, Mas? Di UI? Di UI, betul. UI ya, Universitas Indonesia. Ya. Wah, menarik ya sahabat literasi. Langsung mengambil program S2 karena memang melihat itu satu kebutuhan yang ke depan saat ini memang akan diperlukan ya, diperlukan sekali ya. Memang kita harus akui bahwa Indonesia dulunya itu penghasil minyak bumi yang cukup besar, sekarang ya karena memang itu bukan renewable gitu, mulai habis ya. Betul. Nah, gitu. Nah, dulu tantangannya, boleh cerita tantangan waktu studi di Sheffield. Berarti 1 tahun dong studinya? 1 tahun, betul. 1 tahun. Nah, 1 tahun kan itu artinya kayak lari sprint ya, yang nggak berkesudahan gitu ya. Nah, gimana? Apa tantangannya nih, Mbak Rati? Boleh dong ya, mungkin sahabat literasi juga perlu tahu supaya mereka ya bisa mengukur diri juga gitu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk perkuliahannya atau misalnya terkait 1 tahun di Sheffield itu, pertama mungkin adalah dari segi culture gitu dan kehidupan, karena memang saya waktu itu dari lahir sampai saya lulus kuliah S1 tuh di Depok-Depok aja, jadi nggak keluar kemana-mana, nggak pernah keluar rumah orang tua saya gitu. Berarti selalu jaga lingkungan Depok gitu. Iya. Jadi kalau saya nggak keterima beasiswa, saya nggak mempush diri saya untuk keluar negeri gitu, mencari pendidikan di luar, itu kayaknya saya di situ-situ aja gitu. Jadi saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kuliah ke Inggris, maka support dari orang tua ada, dan itu juga tantangan buat saya gitu, hidup mandiri untuk pertama kali gitu. Itu yang pertama untuk kemandirian. Yang kedua dari segi culture tadi yang seperti saya bilang, ya itu karena saya belum kemana-mana, jadi ya saya ketemu banyak orang dari berbagai negara, dari walaupun satu negara juga berbagai suku, agama, dan ras semuanya. Jadi bagaimana lebih open-minded dengan terbuka dengan keadaan-keadaan di luar sana gitu. Jadi biasanya kita melihat Indonesia dari dalam, sekarang kita bisa melihat dari luar dan juga menjadi brand ambassador lah. Jadi setiap ketemu orang dari mana, dari Indonesia. Nah, kita harus bisa menceritakan, membawa apa itu Indonesia, dan mungkin juga terkait agama gitu, dan culture juga. Jadi tantangan bagaimana kita bisa membawa diri kita, juga negara kita, agama kita semua di luar. Kalau misalnya kuliah ya kalau misalnya bisa lah, soalnya kan kita bareng-bareng di sana, saling support juga di sana, pembelajarannya sangat suportif lah dari segi tools-nya, kemudian laboratorium, dan juga profesor dan lainnya sangat support. Jadi mereka memaksimalkan potensi kita di sana. Jadi kalau masalah pembelajaran perkuliahan, insya Allah bisa gitu. Nah, menarik ya, kita artinya ketemu nanti satu lingkungan yang sama-sama mendukung supaya studi juga bisa berlangsung baik ya. Betul. Nah, selama setahun itu kan dengan durasi waktu cuman mungkin dibagi 4 ya, 3 bulan pertama mungkin perkenalan, 3 bulan kedua masuk semester 1, semester 2, 3 bulan ketiga gitu kan, 3 bulan terakhir itu penyusunan tesis. Itu kira-kira kemarin Mbak Rati itu speednya speed berapa tuh Mbak? Lari berapa tuh, kalau mobil itu lari 100 berapa? Lari 200 atau lari berapa? Langsung pola, nggak ada gigi 1, gigi 2, udah langsung 5. Jangan dicopot tuh remnya ya, tambah rem lagi gitu ya. Lari sendiri nggak usah pakai gas. Nah itu shock nggak menghadapi kondisi begitu? Karena kan kalau di UI kita kan masih ada berapa tahun gitu. Ini 1 tahun loh S2 loh. Belum lagi kemudian menguasai cultural shock gitu kan. Kemudian juga mengalami mungkin bukan hanya cultural tapi mungkin education shock juga kan. Betul. Skemanya gimana cara Mbak Rati itu menghadapi memanage tantangan-tantangan itu? Jadi memang dari awal sudah diterima dan sudah dipastikan berangkat, saya berusaha secara maksimal mempersiapkan diri gitu. Jadi sekarang informasi itu alhamdulillah sudah banyak, kemudian sudah mudah gitu. Jadi kita berusaha mencari informasi sebanyak mungkin sehingga di sana nggak kaget gitu. Dari segi keadaannya, kemudian juga pembelajarannya, dan juga teman-temannya udah bisa berkomunikasi sebelum berangkat, jadi mungkin culture shock-nya nggak sebesar ketika kita nggak ada preparation, nggak ada persiapan gitu. Jadi saya yakin dengan persiapan yang maksimal, maka bisa juga meminimalisir hal-hal negatif ketika sudah ke sana gitu.
Wow, luar biasa ya. Jadi sahabat literasi, ketika nanti Anda berangkat ke luar negeri dengan beasiswa, maka banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama tadi persiapan menghadapi studi. Nah, tadi Mbak Rati bilang sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Kalau boleh tahu nih persiapannya Mbak Rati untuk bisa mendapatkan kampus itu apa? Jadi kalau misalnya tahapan pertama saya mempersiapkan pendaftaran ke kampus dulu baru ke beasiswa. Waktu itu tahapannya seperti itu. Jadi pertama untuk ke kampus saya kan mencari plan A, plan B, plan C gitu untuk kampus karena ya kita harus mempunyai backup plan gitu apabila kampus yang kita inginkan tidak diterima gitu walaupun kita sudah maksimal. Nah, jadi setelah mempunyai pilihan-pilihan tersebut kemudian mempersiapkan dari segi bahasa kan pasti diminta IELTS gitu. Nah, saya mempersiapkan tesnya, kemudian ketika sudah keluar mempersiapkan berkas-berkasnya, kemudian mensubmit. Waktu itu kebetulan saya mempersiapkan 3 universitas, tiga-tiganya itu hanya membutuhkan submit berkas, jadi tidak ada wawancara atau tes lainnya. Jadi saya mempersiapkan esai dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan, kemudian saya submit gitu. Dan alhamdulillah ketiganya saya dapat. Jadi kayak oke, jadi saya bisa mendapatkan melanjutkan di plan A saya gitu di University of Sheffield itu. Ini kayak X Factor ya. Jadi tiga juri itu menghadap ke Mbak Rati gitu. Jadi sekarang tinggal Mbak Rati menentukannya I want you gitu ya. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira persiapan yang tadi Mbak Rati itu berapa lama sih sebenarnya durasi waktunya? Katakanlah tadi persiapan untuk IELTS-nya, berapa lama yang Mbak Rati persiapkan supaya benar-benar lolos passing grade yang disyaratkan? Jadi saya itu ingat sekali tes beasiswa itu Januari, kemudian saya tes IELTS-nya itu Desember. Nah, saya itu kebetulan tidak ikut les, maksudnya les bahasa gitu persiapan karena ya memang dari segi biaya dan lain-lain, dan saya juga merasa bahwa sekarang banyak sekali yaitu tadi informasi dan juga pembelajaran online. Jadi saya memaksimalkan dari situ dulu, dan juga banyak teman-teman saya yang mau tes bersama-sama saya, jadi kita bisa saling membantu dan belajar bersama. Nah, start dari persiapan bahasa itu sekitar bulan September gitu untuk mempersiapkan IELTS, dan itu paralel dengan persiapan untuk beasiswa dan juga universitas gitu. Jadi 6 bulan lah kurang. Wow, 6 bulan ya. Sebentar Bu, tadi Mbak Rati bilang ini beasiswa. Ini beasiswa apa nih Mbak? Artinya Mbak sekolah kemarin ke Sheffield itu BSD atau beasiswa nih? Oh, saya pakai beasiswa Pak. Oh, beasiswa apa kalau boleh tahu? LPDP. LPDP itu Lembaga Pengelola dan Pendidikan? Iya, betul. Dari Kementerian Keuangan. Nah, makin menarik nih sahabat literasi. Gimana caranya kalau Mbak Rati bisa lolos? Apakah memang sudah mengincar beasiswa itu sebelumnya atau seperti apa? Kan tampaknya kan itu beasiswa itu banyak sekali ini item-item tesnya ya. Betul. Jadi ketika saya waktu itu tahun 2016 ya, berarti 2015 akhir ke 2016. Jadi kebetulan ada LPDP membuka sharing session di Universitas Indonesia. Kemudian saya mengikuti sharing session tersebut. Jadi saya melihat bahwa untuk mengikuti LPDP saya mengikuti beasiswa tersebut terlebih dahulu. Walaupun ada beberapa, maksudnya beasiswa lain-lainnya, tapi saya melihat bahwa ini yang paling konkret dan memungkinkan untuk saya ikuti dengan waktu yang terdekat, dengan segala macam fasilitas dan juga support dari negara. Saya melihat bahwa LPDP itu ya menarik untuk saya coba beasiswanya. Oke, jadi dapat beasiswa LPDP. Nah, waktu itu gimana? Beasiswa apa aja yang tersedia dan kenapa tidak memilih kampus lain? Jadi kalau misalnya beasiswa macam-macam, ada yang dari universitasnya, ada yang dari negaranya gitu.
Tapi saya lihat di sini bahwa LPDP itu memberikan opportunity, kesempatan kita untuk bersekolah di universitas dan jurusan yang kita yakinkan bahwa itu bisa membawa hal positif untuk negara kita. Gitu. Oke, jadi artinya Mbak Rati memang mempersiapkan diri juga ketika nanti terima beasiswa LPDP akan menjadi sumber daya di Indonesia, begitu ya? Betul. Wah, keren banget. Keren banget. Jadi sekarang ini sebagai apa nih? Sebagai dosen kah atau sebagai apa? Pekerja apa saat ini? Saya staf di Adikarya BUMN, jadi di bidang konstruksi. Konstruksi ya? BUMN di bidang konstruksi. Ada terkait dengan kemarin studi S2-nya? Jadi mungkin karena proyek-proyek terkait renewable energy juga belum banyak di Indonesia, nah itu juga jadi belum maksimal. Cuma memang terkait background lingkungannya dan mungkin ilmu-ilmu terkait renewable energy-nya saya sharing untuk tim-tim untuk persiapan apabila ada proyek terkait renewable energy. Oke. Tapi sekarang fokusnya lebih ke teknik lingkungan. Tetap aja sebenarnya masuk Pak Eko gitu ya, masih bisa. Masih related ya. Related. Wah, luar. Jadi sahabat literasi kita diberikan satu perspektif dari Mbak Rati yang menjelaskan bahwa ketika beliau studi itu berdasarkan beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini memang saat ini sudah buka Agustus, silakan teman-teman baca lagi atau cek lagi di websitenya. Nggak salah tuh LPDP Kemenko.go.id begitu ya, silakan sahabat literasi baca, cari tahu apa yang menjadi persyaratannya dan persiapkan diri dengan baik. Kalau tadi Mbak Rati bilang beliau persiapan 6 bulan, maka mungkin bagi kita yang memang memerlukan waktu lebih banyak lagi, mungkin di saatnya mungkin Anda persiapan sekarang ini untuk tahun depan sehingga kemudian possibility Anda diterima juga makin tinggi begitu. Nah, Mbak Rati mungkin yang terakhir dari Mbak Rati, kira-kira apa nih pesan Mbak Rati kepada teman-teman sahabat literasi yang punya mimpi tinggi bisa sekolah ke luar negeri gratis pula begitu kan, lalu apa yang mereka harus persiapkan supaya lebih konkret nih sharing kita ini juga mereka melihat bahwa kita menyuarakan perjuangan-perjuangan teman-teman yang pernah studi dengan beasiswa di luar negeri, apa tantangan tadi Mbak Rati sudah sampaikan. Nah sekarang apa pesan-pesan Mbak Rati supaya mereka persiapkan dan perhatikan dengan baik? Oke, ya, terima kasih Pak. Jadi untuk sahabat literasi semuanya yang bermimpi untuk melanjutkan studi di luar negeri, jangan berkecil hati dulu di awal. Jadi saat ini banyak platform atau wadah yang dapat memfasilitasi kita untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa. Jadi yang pertama, persiapkan diri dengan mencari banyak-banyak informasi terkait beasiswa tersebut. Yang kedua adalah mempersiapkan terkait apa saja yang dibutuhkan dari untuk melakukan seleksi beasiswa tersebut. Yang ketiga ya jangan berkecil hati, selalu percaya diri dan juga meminta restu dari keluarga dan juga berdoa dan juga selalu mempersiapkan diri dari plan A, plan B, plan C semuanya dipersiapkan maksimal dan ya let God do the rest. Oke, benar sekali. Jadi sahabat literasi, persiapan ini perlu kita perhatikan supaya tidak ada satu berkas nanti yang akan ketinggalan. Apalagi kemudian kita kalau mempersiapkan diri mepet begitu, kadang-kadang kita jadi stresnya tingkat dewa gitu ya. Kita jadi malah kalau udah stres tinggi begitu, kita nggak bisa lagi mungkin berpikir jernih, harus persiapan. Barangkali saya punya berkas di mana begitu. Nah, karena itu kita perlu persiapkan jauh-jauh hari, terutama tadi persyaratan gitu. Nah, kalau kira-kira untuk persiapan kita mencari kampus, apakah juga perlu dilakukan sedini mungkin? Iya, betul sekali. Jadi apalagi lebih utama pemilihan kampus menurut saya. Jadi karena ketika beasiswa kita akan memberikan argumen juga kenapa kita memilih universitas itu, kemudian kita kenapa memilih jurusan itu. Nah, itu harus dilakukan pencarian informasi yang sangat detail gitu. Jadi malah lebih lamanya adalah pencarian dan pendaftaran dari universitas yang kita tuju. Semakin kita matang dan yakin dan tahu kenapa kita ingin bersekolah di sana dan mempelajari apa, dan ketika pulang kita
akan memberikan apa terkait ilmu yang telah kita dapat, maka itu akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan beasiswa. Oke, benar sekali. Terima kasih Mbak Rati. Ini menjadi satu pesan buat teman-teman. Jadi persiapkan diri dengan baik. Mimpi Anda boleh setinggi langit, begitu terus bermimpi, tapi mulai diwujudkan dengan bertahap ya. Cari kampus, kemudian juga persiapkan nilai-nilai Anda, tes scoring untuk bahasa Inggris, mungkin nilai-nilai mungkin ada TPA, tes potensi akademiknya, lalu kemudian cari juga materi-materi yang Anda akan susun nanti ketika membuat esai, supaya nanti ketika diwawancara Anda bisa lolos begitu. Ini hal-hal yang kita perlu perhatikan yang mungkin banyak orang tidak dapatkan informasinya. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Rati untuk waktunya. Saya panggil mungkin Mbak Matching gitu ya. saya Mbak benar-benar ketika lihat wanita atau pria gitu yang matching itu saya rasanya salut begitu, karena pemilihan warna itu kan menunjukkan juga kita itu memang orang itu selalu terstruktur gitu. Bapak bisa menganalisa nih, udah menganalisa kepribadian saya nih. Iya, biasa wartawan begitu. Oh, iya. Jadi terima kasih Mbak Rati, salam sehat. Sahabat literasi, saya Raja Nabitipulus pamit undur, salam sehat. Salam sehat.